Halo, assalamualaikum. Apakah udah dimulai? Halo Gus. Dalam. Aduh. Sudah dimulai belum, Pak? Nggak tahu, belum kayaknya. Belum. Oh, baru aja Ah, datang. Halo, Pak Wahyudi. iya, halo. Gus, kamu sama Dalam. siapa? Kia, Mbak, teng rumah. Oh, di rumah toh. Nggih. Bagus itu backgroundnya. Oh ya, sekalian promosi boleh dicatkan begini. Oh iya, 3D itu. Weh, mantap jiwa. Ya. Oke. Wah. Langit-langit. Weh, ya 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 ya. Mantap. Bukannya pamer, tapi Ah, halo, maaf, ah. ini bukan pamer. Sekalian jasa promosi. Oh iya, bagus Gus. Nah, untuk Kalian studio itu Gus. aja ada yang minat dalam. Buat studio bagus Gus. Ya, Kamu tahu Gus, kalau dalam. mempromokan produk-produkmu toh, kue di Ya, ruangan situ loh, itu kayak studio bagus. ya terima kasih. Tapi kurang lengkap kalau tidak ada yang mendukung kayak Iya iya Bapak iya. atau kan rekan-rekan yang mendukung mempromosikan juga ikut menyuarakan Nah, begitu. Ini ada temanku, DE, apa itu jualan spray-spray korden-korden begitu. ya ya ya, bisa Wah, wah, juga. wah Mbak malah. Restu, Mbak Restu, halo Mbak Restu. Halo Pak. Halo. Wah. Ini temannya Gus sudah muncul Bos. Yang lain mana ini? Di rumah saja Mbak Restu. Ya. Ya. Yang Baru lain. ini toh. Baik, itu Mustika. Halo Ini Mustika. Hilang. Melarikan diri. Halo, ini katanya semua S1 aku tak semua kelas malam. Iya katanya begitu. Berarti ini nanti kan harusnya banyak ya Gus. Oh, kan ada Nah, S1 akuntansi, SA1 dan SA2. Terus ekonomi Islam itu. Ya yo. Kok masih lo ini masih bisa dihitung ini. Mulai Hah, dari 30. baru berapa ini? Yang lain mana? Ada. Ini udah. Mana Gus? Iki kayaknya ibu dosen udah mantap, Pak. Mana? Ibu dosen. Iya mana? Dia Halo. yang halo. Ya, Halo. Bu. Halo Bu. Mending please. Hello, good evening. Ya halo, sebentar ya. Oke, ini baru saya konekkan ke YouTube ya. Oke, kalian sudah live YouTube. Kak YouTube Oke, nice. Iya. belum di YouTube ih. Sudah, Aduh. ini sudah live on YouTube ya. Oke. Ini saya, Itu nah, rekod ya Bu ya. ya, tapi kan di sini sudah live YouTube. Oke, kalian bisa Ya, buka ya. ya, ada tulisannya. Nah, ini saya usahakan jadi biar kalian itu juga bisa masuk ke YouTube ya. Ngartis ya. Ini. Iya. Thank you so much. Stephanie mana Steph?
Oke, yang lainnya mana? Ini hari ini untuk S1 ya? Satu. Oke. Ya, Karena akuntansi. kan yang akuntansi kan separuh itu di saya, separuh di Bu Dewi. Nah, ternyata Ya. jadwal yang SA, jadi kemarin itu ada kesalahan di jadwal. Jadi katanya SA itu kan diparuh jadi 2. Cuma ternyata di jadwalnya dosen itu semua di Bu Dewi. Jadi ya otomatis miskom kan. Nah, jadi intinya gini, maka dari itu kan saya gabung. Jadi biar enak ya. Jadi misal D3 itu sudah di Kamis. D3 di Kamis, sementara S1 kan jadwalnya beda kan, 3 prodi itu beda semua kan. Jadi kan kalau saya buat satu waktu efektif sekalian gitu loh. Jadi akhirnya ya, terus baru minggu kemarin diserai sama Bu Dewi bahwa terserah Bu gimana gitu. Soalnya kalau Bu Dewi kan pakainya cuma Google Classroom. Wah kalau saya tuh Google Classroom saya nggak marem, saya mikir gitu kan. Saya harus ketemu sama siswa, saya bilang gitu. Ya udah pokoknya diatur sendiri Bu. Terus ya udah saya ngotak-ngatik jadwal ternyata bisa di hari ini. Saya sih ya mohon maaf sih sama mungkin teman-teman semua kalau misal jatuh di hari ini karena memang Jumat jadi ya. saya milah gitu loh. Terus saya buat telegramnya jadi buat kita koordinasi gampang. Kalau 5A itu 5A tadi jam 4 sore. 5A semua prodi. Terus 5C hari ini. Nanti malam jam 8 5B semua prodi. Jadi biar efektif. Wish. Thank you so much, Miss. Oh iya, kan Your time. Sudah, lanjut dulu. oke, kita bisa langsung mulai aja ya. Oke, Ya. kasihan kalian kuota aman ya. Oh, siap. Pertama. Dibantu pemerintah, Miss. Oh iya, ini kalian sudah bisa live YouTube ya. Jadi oke, kalian bisa screenshot bahwa kalian itu masuk di YouTube ya. Oh, gitu. Oke, di grup sudah saya share juga. Oke. Nah, di pertemuan kalian tuh SA1 atau SA2 ya? Oke, di SA2. pertemuan yang sebelum-sebelumnya sama Bu Dewi kan? Ya, Oke, sama Bu Dewi pakai apa? Pakai GC aja, Google Classroom. GC ya. Oke, nah, Pakai e-learning. oke. Jadi intinya kalau kita usahakan kita pakai Zoom ya, karena memang ada materi yang memang harus kita diskusikan. Jadi saya setidaknya itu saya biar ketemu mahasiswa gitu ya. Jadi kalau ngomong itu enak. Jadi terus saya memang sengaja untuk streamingkan di YouTube. Jadi bisa buat teman-teman yang nggak bisa join, kalian bisa live YouTube ya. Linknya sudah saya share di Telegram. Jadi kalian bisa mantau lewat live chat di situ juga. Oke. Oke. Kita akan mulai. Kalian di kelas TOEFL sudah sampai skill apa? Masih listening? Listening. Yes. Oke, nah jadi hari ini kita juga akan sekilas bahas listening ya. Jadi pertemuan kelima kita akan listening, terus pertemuan keenam kita akan juga ke listening tapi part B sama C, terus nanti di pertemuan ketujuh kita reading. Nah, jadi mungkin nanti cara-cara untuk menjawab listening itu seperti apa. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, mungkin sebelumnya ada yang pernah ikut TOEFL? Saya pernah. Pernah. Gimana rasanya? Ya, rada Oke, dapat agak skor. sedikit bingung. Oke, ini bagus yoga cari. Oke. Ini sertifikatnya. Oh, iya bagus ya. Oke, dapat skor berapa? Dapat skor 400-403 dalam pre-advanced. Oke, lumayan lah ya. Kalau untuk kalian dapat 400 ya lumayan ya. Tapi kalau kan gini, karena TOEFL itu kan ceritanya nggak masuk SKS ya. Kan nggak masuk SKS, nggak masuk KRS. Nah, jadi gini, untuk absensi ya kalian sesuai aja lah di e-learning ya. Tapi bagi saya absensi itu nggak penting ya. Karena kita kan
nggak ada KRS, nggak ada di Iya. SKS kan. Jadi ibarat kata nanti TOEFL itu nanti hasilnya sertifikat. Nah, yang penting itu. Jadi yang penting katakanlah pertemuan ini ya buat ibarat kata apa yang harus bisa kita diskusikan di materi TOEFL kita diskusikan. Nanti untuk tes ya tetap tes. Terus ujian baru nanti sertifikatnya saya kasih. Nah, terus sertifikat TOEFL kalau nggak salah itu bisa digunakan untuk sebagai syarat ikut ujian skripsi ya. Jadi misal nilai kalian itu nggak memungkinkan ya. Kan kalau kampus mintanya 450 kan. 450 kan agak berat ya. Nanti saya bantu untuk misal nilai kalian sebenarnya nggak nyampe segitu. Nanti saya bantu di sertifikatnya ya. Jadi untuk nilai nanti saya bantu untuk kalian bisa ikut ujian. Oke, terima kasih, Seperti Miss. itu. Oke. Paling kita akan bahas sekilas sih tentang apa itu TOEFL karena mungkin TOEFL itu masih mungkin yang belum tahu kan TOEFL itu apaan sih. Kita akan sekilas bahas tentang TOEFL. Oke, nah TOEFL itu sebenarnya kan nggak harus untuk orang-orang anak FKIP ya, anak bahasa Inggris ya, tapi sebenarnya umum mahasiswa, siswa, SMK, SMA juga menggunakan TOEFL. Nah, sebenarnya TOEFL itu buat apa sih? Nah, TOEFL itu sebenarnya bisa kalian gunakan untuk sebagai apakah ini untuk tes kemampuan bahasa Inggris? Iya, cuman sebenarnya digunakan untuk apa sih? Nah, sebenarnya memang bisa kalian gunakan untuk misal kalian melamar pekerjaan sebagai syarat tambahan pendukung menurut saya. Jadi sebagai lampiran pendukung bahwa oh saya pernah ikut TOEFL. Nah, apalagi kalau kalian nanti mungkin pengen move on ya dari pekerjaan lama ke baru yang mungkin memang membutuhkan syarat salah satunya sertifikat TOEFL siapa tahu bisa kepakai sebagai pendukung. Nah, karena nanti kampus membuatkan TOEFL prediction ya, TOEFL preparation ya setidaknya itu bisa berguna untuk skala lokal ya. Nah, tapi kalau misal kalian gunakan untuk melamar pekerjaan di luar kota, itu kemungkinan ya bisa sih, tapi ya sebagai lampiran saja ya. Nah, terus untuk perusahaan asing siapa tahu membutuhkan sertifikat TOEFL juga bisa kepake dalam skala lokal. Nah, terus kalau TOEFL itu enak, nggak ada speaking. Nah, jadi cuma 3 skill, listening, reading, sama structure. Nah, selama kita UTS ini, kita akan membahas 2 skill ya, listening sama reading. Nah, nanti kalau setelah UTS baru kita akan ke structure, karena structure itu kita kembali ke grammar dasar. Jadi itu kita akan bahas setelah UTS. Nah, jadi kita ke listening sama reading dulu. Nah, terus ada 3 jenis tes TOEFL ya, PBT, CBT, sama IBT. Nah, kalau yang model Indonesia banget, model ibarat kata yang sering digunakan itu biasanya model PBT karena memang lebih simpel ya, karena kita cuma pakai paper kertas, jadi kita cuma melingkari jawaban yang benar. Modelnya kayak LJK, kayak kita ujian nasional. Nah, jadi kita kasih model PBT. Terus kalau CBT, IBT itu modelnya intinya pakai komputer sama koneksi internet. Nah, kalau untuk kita nanti kita mungkin akan model PBT ya, kita masih model PBT. Cuman kalau kondisi pandemi seperti ini, mungkin kita bisa ke CBT atau komputer lah. Jadi misal soalnya saya buat online, nanti kalian ngerjain mungkin pakai Google Form ya. Cuma saya kurang tahu ya, karena biasanya kan kita PBT. Cuma karena kondisi sekarang ini mungkin ujiannya harus online dan dari kampus sistemnya memang belum mendukung untuk tes TOEFL yang include audio. Kan kalau TOEFL kan pasti pakai audio dan audionya itu termasuk besar kan. Nah, jadi saya masih kurang tahu ya. Tapi kalau memang ujiannya kalau TOEFL nanti dijadwalkan dari kampus, nah itu kemungkinan nanti untuk jadwal karena kan waktu kelas C kan jadwalnya mencar-mencar kan. Jadi untuk TOEFL nanti waktunya biar saya yang ngurusi. Jadi ujiannya dari saya. Karena kan beberapa makul kan ujiannya dari kampus kan, pakai sistemnya kampus ya. Tapi kalau untuk TOEFL kemungkinan nanti tetap dari saya sendiri ya. Nanti jadwal ya saya
terkondisikan. Nah, seperti itu. Terus, oke, secara umum kita akan ke listening dulu ya. Nah, kan tesnya ada listening, structure, sama reading kan. Nah, kalau listening itu kan ada 3 part ya, listening seperti kayak percakapan pendek, panjang. Nah, kita akan bahas setelah ini. Nah, kalau di dalam listening jumlah soalnya berapa sih? Nah, ini listening itu, nah jumlah soal listening sebentar. Oke, listening itu kalau di part A, kan kalau listening itu ada part A, B, C kan. Nah, kalau di listening itu soalnya ada 50 sebenarnya. Nah, soalnya ada 50, terus jumlah waktunya 30 sampai 40 menit. Nah, itu listening. Nah, terus kalau reading itu ada 55 menit, jumlah soalnya 50 soal. Itu kalau reading. Jadi reading, listening jumlah soalnya 50 semua. Terus yang terakhir structure sama written expression itu 25 menit ada 40 soal. Nah, jadi kalau satu akumulasi TOEFL itu jumlah soal itu ada 140. Waktunya itu normal sekitar hampir 2 jam. Bisa 2 jam lebih ya, tergantung instruksinya. Kan kadang kalau model paper sama komputer itu beda kan. Kalau model paper kan biasanya agak lama, karena kan masih model manual pakai kertas kan. Tapi kalau model komputer ya bisa sama sih 2 jaman, karena tergantung instruksi kan. Apakah habis sesi listening dia akan jeda, apakah langsung berlanjut. Nah, jadi sekitar 2 jam. Nah, itu kalau secara umum. Jadi soalnya ada 140. Oke. Terus, nah, penghitungan skor TOEFL seperti ini. Jadi TOEFL itu nggak asal bahwa benar kali 10, benar kali 2 akan ketemu nilai. Nah, jadi karena skor TOEFL itu jumlahnya ratusan kan, maka dia punya konversi sendiri. Nah, kita akan ke sini. Nah, kalau misal kalian nanti mengerjakan soal, kalian blank ya. Aduh, saya blank tuh belum saya katakanlah gini ya. Kalian blank katakanlah. Aduh, gimana ya? Ya udah tetap diisi aja. Kalian tetap jawab sesuai dengan menurut yang kalian benar ya. Jadi kalau salah itu biasanya memang nggak ada pengurangan nilai. Jadi tetap kalian jawab aja. Nah, terus kalau dalam TOEFL itu penghitungannya adalah jawaban benar. Nah, jadi kan kalau tadi listening itu soalnya kan 50, berarti kan jawaban benar 50. Maka kalian dapat poin 68, itu tertinggi. Terus kalau structure tadi soalnya 40, nilai tertingginya dikonversi jadi 68. Terus reading tadi juga soalnya 50, maka konversi nilainya adalah 67. Nah, terus nanti tambahkan semua nilai konversi, dibagi 3, langsung kalikan 3. Maka itu semua adalah nilai TOEFL. Nah, jadi penghitungan nilai TOEFL itu seperti ini. Ini cuma untuk informasi saja. Nah, terus kan kadang TOEFL itu kan ada lesnya. Mungkin kalian lihat di bimbel atau apa, TOEFL itu kok ada lesnya. Iya, namanya TOEFL Preparation atau Prediction. Kalian kalau di Solo Raya, kalian bisa ikut di sini. Nah, kalian bisa ikut di sini. Kalau di bimbel itu ada di ini ya, LIA, LT, EF, sama IELC. Nah, itu kalau di Solo Raya. Kalian bisa ikut. Biaya tesnya itu sekitar 250 sampai 350.000 tergantung bimbel. Nah, terus sertifikat berlakunya biasanya 1 tahun. Jadi validnya 1 tahun biasanya. Terus kalau kalian pengen TOEFL yang TOEFL real ya, TOEFL real yang dia memang TOEFL-nya asli dan dia memang dari pusat yang English testing service-nya dia ada di UNS sama UMS. Kalau di Solo Raya biayanya sekitar segini ya, 550 sampai 650.000. Sertifikat validnya 2 tahun. Nah, jadi misal kalian iseng pengen coba. Nah, kalau di TOEFL ini saya cuma membantu bahwa tes TOEFL itu soalnya model soalnya kayak gini ya. Listening-nya modelnya kayak gini ya. Terus cara menjawabnya mungkin beberapa kayak gini ya. Misal reading-nya ternyata teksnya seperti ini ya.
model soalnya kayak gini ya. Oh, strukturnya ternyata materinya seperti ini ya. Jadi saya cuma membantu untuk memberi gambaran ya. Nah, kalau kalian pengen join di luar, silakan. Kalau untuk sebagai pengalaman. Oke, itu cuma untuk tambahan informasi saja. Oke. Kita akan ke sini. Kita akan coba untuk ke listening section ya. Oke, sebentar saya langsung kasih ke contoh listening. Oke, nah di sini kalau di listening kita akan ke short dulu ya. Terus kira-kira cara menjawabnya seperti apa. Nah di sini ada kan fokus and the second line. Fokus ke baris kedua atau fokus to second speaker. Jadi kita harus fokus ke pembicara yang kedua. Nah, di sini kan in a short conversation involving two people. Jadi ada percakapan dua orang, A sama B. Kalau nggak man, woman. Kalau nggak woman, ya man. Isinya cuma itu toh. Cuman A, B. Nah, intinya bahwa fokus on the second line, berarti kalian fokus ke pembicara yang kedua. Kira-kira pembicara kedua itu ngomongin apa sih? Kita akan coba ya. TOEFL exercise 1. Suara sudah terdengar? Audio? Oke, untuk audio sudah terdengar? Sudah. Oke, kita akan lanjut ya. Nah, In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean?
Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Number 9. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke. Itu beberapa contoh di short conversation ya. Jadi cuma ada percakapan A sama B. Nah, oke. Nah, jadi sebenarnya beberapa jenis soal listening itu paling cuman ini ya. Nah, jadi entah itu percakapan pendek, short, long misal, itu sebenarnya menjelaskan tentang ide pokok. Kayak tadi misal, topik pembicaraannya misal tentang apa sih? Nah, kesimpulannya apa? Terus beberapa informasi detail ya, misal mungkin siapa, apa, di mana, kapan, terus bagaimana. Terus menanyakan saran. Kayak tadi, what does the woman mean? What does the woman imply? Nah, menanyakan tujuan, menanyakan judul. Mungkin pandangan pembicara itu apa sih? Biasanya ke situ, kayak tadi yang kalian dengerin. Terus, nah, terus biasanya muncul juga kan, seperti kayak tadi kalian mendengarkan, what does the woman mean? What will the woman probably do next? Misal, oh kira-kira apa sih yang dimaksud si perempuan? Kira-kira apa sih yang akan dilakukan nanti? Atau what will the speakers do? Apa sih yang akan dilakukan si pembicara? Misal, what is the man going to do? Apa sih yang akan dilakukan misal? Atau what does the woman plan to do? Kira-kira mereka mau ngapain sih misal? Nah, jadi sebenarnya pertanyaan seperti itu ya. What does the woman suggest? Kira-kira saran si pembicara itu apa sih? What does the man say about? Oh, kira-kira apa sih yang dikatakan mereka? Apa sih yang dipikirkan mereka misal? Nah, jadi seputar itu sebenarnya soalnya ya. Nah, kita akan coba untuk bahas satu persatu ya. Oke. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Nah, di sini si woman bilang, how soon will you be leaving? Berapa lama dia Berapa pergi? lama kamu mau pergi? Ya. I'm on my way now. Si man bilang, I'm on my way now. Aku udah di jalan sekarang. Maksudnya kira-kira mau pergi kapan? Atau dia mau sampai kapan gitu ya maksudnya.
segera nggak kamu datang. Nah, jadi sebenarnya ke situ. Terus I'm on my way, di jalan sekarang. Aku sedang di jalan sekarang. Nah, terus narator bilang, what does the man mean? Berarti kan kayak tadi kita harus fokus ke second line atau fokus ke second speaker kan. Berarti fokus ke apa yang diucapkan si pembicara kedua. Nah, kalau di dalam listening biasanya gini ya, cari yang maknanya sama tapi kalimatnya beda. Intinya itu. Misal he is leaving now, dia udah pergi sekarang. Yang B, he has to go out of his way, dia harus pergi. Nah, kalau yang A dia sedang pergi, berarti kan dia udah di jalan. Kalau secara logis ya. Ya. Nah, dia sedang pergi kok, berarti kan dia udah nggak ada di situ, dia udah berangkat. Yang B, he has to go out, dia harus pergi. Berarti Belum, kan dia ya. belum pergi kan, dia masih di rumah kan. Nah, yang C, he will not be leaving soon, dia nggak akan pergi segera. Berarti juga dia masih di rumah. Yang D, he will do it his own way, dia akan melakukannya di perjalanan. Berarti kan juga belum berangkat. Maka yang sekiranya memiliki kemiripan makna berarti aku sedang di jalan, berarti dia sedang pergi. Ya. Kadang di konversi di listening itu memang kadang percakapannya itu tersirat, kadang tersurat. Jadi kadang kita memang harus banyak latihan. Ya. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Nah, was Steve able to get into the house? Apakah Steve itu bisa masuk ke rumah? Terus si woman, I left the door unlocked for him. Aku meninggalkan rumah tidak terkunci atau aku meninggalkan pintu tidak terkunci. Nah, what does the woman assume Steve did? Kira-kira si perempuan itu nanti mikir Steve-nya gimana ya? Selanjutnya. A, he locked the door. Dia mengunci pintu. Nah, pada di situ kan pintunya nggak terkunci. Nah, terus yang B. He tried unsuccessfully to get into the house. Dia mencoba berulang kali masuk ke rumah. Berarti kan identik bahwa terkunci Belum juga. bisa. Ya. Belum bisa masuk. Yang C, he was able to open the door. Oh, karena pintunya nggak terkunci, maka dia bisa membuka pintu. Nah, dia meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu. Padahal kan sebenarnya yang mengunci kan si woman kan, bukan si si Steve-nya. Nah. Yeah. 3. The dinner. Okay. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Nah, di sini si man bilang, the dinner special is roast turkey with potatoes and apple pie for dessert. Dinner spesial kali ini tuh roti bakar Turki dengan kentang dan apple pie untuk dessert nanti. Terus si woman bilang, that doesn't sound good to me. Kayaknya kedengarannya nggak menarik deh buatku. Nah, di sini kan dia responnya gitu ya. Oh, kayaknya nggak menarik deh. Jadi dia nggak mau makan itu. What does the woman mean? Nah, kira-kira she doesn't like to listen to Turkish. Dia nggak suka mendengarkan Turki. Padahal kita bahasnya tentang makanan ya. Mungkin orang Turki maksudnya Turkish itu. Yang B, she thinks the dinner sounds special. Dia mikir bahwa dinnernya itu terdengar spesial. Padahal itu bertolak belakang ya. Nah, ada listening itu pengecohnya gitu ya. Jadi jawabannya itu biasanya dia bertolak belakang. Itu malah jawaban yang salah. Nah, terus yang C, she especially likes the roast turkey. Dia suka sama roti bakar. Padahal di situ dia aja kayaknya sama makanan itu aja udah nggak mau. Nah, yang D, she would prefer a different dinner. Dia lebih suka mungkin menu makanan yang lain. Nah, berarti yang D. Aduh, kayaknya nggak menarik deh. Mungkin sebenarnya dia pengen menu lain. Nah, kadang gini ya, kita kadang harus menebak apa yang mungkin dia akan pikirkan. Ya.
having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. Oke. With my physics homework tonight, I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke. Nah, si woman bilang, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Misal, bisa bantu aku nggak ya ngerjain tugas fisika malam ini? I'm really having trouble. Kayak aku udah kesulitan deh. Terus si man bilang, sorry, I'm busy tonight. Sorry ya, aku sibuk malam ini. Terus pertanyaannya, what does the man imply? Nah, kira-kira apa sih yang tersirat dari si perkataan si man tadi? He will busy with her homework tonight. Dia bakal sibuk dengan tugas PR malam ini. Padahal kan, nah di sini dia udah bilang dia sibuk. Ya. Iya benar, siang A dia sibuk, tapi kan dia sibuk mengerjakan PR. Padahal dia sibuk malam ini. Nah, yang B, he cannot help her tonight. Dia nggak bisa bantu dia ya, si woman itu malam ini. Nah, sibuk nih, aku nggak bisa bantu nih, aku sibuk malam ini. Berarti kan secara nggak langsung dia nggak bisa bantu. Yang C, he is sorry, he cannot ever help her. Dia minta maaf banget, dia bahkan nggak bisa membantu apapun. Dia nggak akan pernah bisa bantu. Nah, kalau yang C kan mirip nih, dia memang dia nggak bantu, tapi kan dia sibuknya malam ini. Kalau yang C itu dia nggak bakal pernah bisa bantu. Berarti entah malam ini seterusnya dia nggak mau bantu. Kalau yang D, he will help her with her physics. Dia akan membantunya untuk mengerjakan. Itu sama aja kan, tetap A sama D maknanya sama. Pengecohnya kan kayak B sama C ya. Nah, kadang kata kunci, kadang kita juga harus tahu kata kuncinya apa sih di second semester. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Nah, di sini juga ada percakapan antara man woman. Percakapannya cuma di gitu, man woman, woman sama man, udah itu aja. Dan biasanya nggak pakai nama biasanya. What did you think of Professor Martin's lecture? Menurutmu, lecture itu kuliah, pelajaran, mata kuliah. Nah, jadi menurutmu perkuliahannya Pak Prof Martin itu gimana sih? Terus si woman bilang, I couldn't keep my eyes open. Ketika ada not kan biasanya negatif. Aku bahkan nggak bisa menjaga mataku tetap terbuka. Nah, terus kira-kira what does the woman mean? A, her eyes hurt, matanya sakit. Bener mungkin ya. Jadi matanya pengennya merem terus. Oke. Yang B, she thought the lecture was great. Dia mikir bahwa perkuliahannya itu menyenangkan. Padahal dia aja matanya aja nggak mau kebuka. Ya. Nah, yang C, the class was boring. Kelasnya bosenin. Mungkin terus, aduh, kayak jadi males deh. Nah, yang D, kok yang D mirip? She didn't want to watch Professor Martin. Yang D, dia tidak ingin melihat profesor. Padahal kan, nah kayaknya yang D bener iya, tapi kan si first speaker bahas kuliahnya gimana? Berarti kan bahas kuliahnya, bukan bahas si profnya ya. Kalau bahas profnya ya D bener, kalau bahas kuliahnya berarti yang C. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Nah, si woman bilang, have this month's bill been paid, or is that something we need to take care of now? Kira-kira tagihan bulan ini udah dibayar, atau mungkin kita masih perlu membayar? Terus si man bilang, I paid the phone and electricity. Aku udah bayar telepon sama listrik, but not the credit card. Tapi belum bayar kartu kredit. Nah, what does the man mean? A, not all the bills have been paid. Nggak semua tagihan dibayar. Nah, di sini kata kuncinya itu kan, aku udah bayar telepon sama listrik, tapi belum bayar tagihan kartu kredit.
Berarti secara makna, nggak semua tagihan dibayar kan? Karena ada yang Ya. kurang, kredit card belum dibayar. Kita coba ke B. They don't have enough credit to pay the bill. Dia nggak punya kredit untuk Banyak. membayar tagihan. Padahal, Telah dia nggak dibayar. punya kartu kredit. Yang C, what she said on the phone was not credible. Apalagi yang C nggak nyambung. Apa yang dibicarakan di telepon? Iya, memang ada kuncinya kan the phone ya. Tapi kan nggak nyambung yang C. Yang D, he used a credit card to pay some of the bills. Dia menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan. Berarti yang A. Kadang kalau yang nomor 6 ini maksudnya adalah tentang apa ya? Kesimpulan ya. Jadi conclusion, kira-kira kesimpulannya apa sih percakapan yang itu? Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does Nah, oke. Oke, di sini. Kamu mau kembalikan nggak? Nah, pinjamanmu di jam 4. Terus si woman bilang, I will be back. Iya. Kamu kira-kira mau kembali cepet nggak maksudnya gitu ya? Nah, Ya. mungkin ya ada acara. I will be back. Ya, aku akan kembali secepatnya yang aku bisa. Nah, terus yang A, she will call back quickly. Dia akan call back itu telepon. Beda. I'm back. Aku kembali. Berarti misal aku pergi dari mana, aku kembali. Kalau call back itu telepon ulang. Nah, berarti kan di sini kan kita nggak bahas telepon. Berarti yang A bukan. Ya. Yang B, she will definitely be back by 4. Oh, dia kira-kira akan kembali di jam 4. Nah, padahal gini, bisa balik nggak ya jam 4? Oh, secepatnya. Aku akan kembali sebisanya. Nah, yang C, she will give it back by 4. Misal dia akan mengembalikannya. Padahal di sini juga maksudnya kamu kira-kira mau kembali kapan? Nah, mengembalikan kira-kira pinjamanmu kapan? Terus ini kan kalau yang C kan aku akan membalikannya jam 4 ya. Padahal kan dia bilang quickly kata kuncinya, secepatnya. Berarti kan yang C, she will try to return fast. Dia akan mencoba untuk mengembalikan lebih cepat. Nah, kata kuncinya ada di quickly. Nah, terus kira-kira yang sinonimnya sama, yaitu adalah About the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Nah, di sini, have you seen Tim? Kamu lihat Tim nggak? Aku kayak butuh banget bicara sama dia soal tagihan telepon. Well, okay, he was here just a minute ago. Dia baru aja di sini kok. Baru aja di sini. Kalau secara makna kan berarti mungkin dia udah pergi. Oh iya tadi dia baru aja ke sini. Nah, terus she has not seen Tim. Dia nggak lihat Tim. Padahal dia bilang, Tim aja baru ke sini. Nah, terus Tim was there only for a moment. Tim itu di sana sebentar. Nah, terus yang C, Tim was around a short time ago. Tim itu ada di sini sekitar beberapa menit yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Yang D, Tim will return in a minute. Tim akan kembali dalam segera maksudnya. Nah, di sini kata kuncinya just a minute ago. Sama short time itu sinonim, dia sama. Beberapa katakanlah durasi kalau pendek itu dia cuma menit ya. Jadi beberapa menit yang lalu sama short time ago itu sama. The sign says that this space is reserved. Parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Nah, di sini men bilang, there is a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. Nah, di sana ada mobil diparkir di spot kita. Padahal tanda itu bilang bahwa space ini sudah dipesan. Jadi mungkin kayak parkir yang udah khusus ya. Jadi, tuh kok ada mobil di situ ya? Padahal kan sudah ada tulisan loh. Kalau mobil ini, katakanlah kalau tempat ini sudah dipesan. Yeah. Nah, terus si woman bilang, I guess we will have to park somewhere else.
Kayaknya kita harus parkir tempat lain deh. Nah, yang A, she doesn't like the place he choose. Dia nggak suka tempat yang dia pilih. Nah, padahal kan sebenarnya dia udah pesen, berarti dia udah suka sama tempat itu. Yang B, she doesn't want to get into the car. Dia nggak ingin masuk ke dalam mobil. Berarti kan intinya bahwa dia memang tetap pengen di situ. Ya. Yang C, she's glad the spot is reserved. Dia bahagia ternyata temannya udah dipesan. Nah, terus D, they cannot park the car there. Dia nggak bisa parkir di sana. Maka dari itu dia pindah ke parkiran yang lain. Nah, jadi kadang ada model kayak sebab akibat ya. Oh, ini sebabnya apa ya? Oh, ini akibatnya apa ya? Jadi seperti oke. Gitu. Gimana soalnya? Pusing? Pusing. Untuk Miss, Ya, mau tanya. Ya. Untuk listening tidak ada soal diulang toh? Nggak ada, sekali tok. Wah, lah kalau gak Fatia denger gimana, Miss? Pasrah ya, main kancing A, B, C, D. Nah, gini. Waduh, Oke. main bejo. Iya, kadang gini ya. Kan kalau misal kalian ikut tes di luar, itu pasti akan sekali rekaman ya. Jadi kalian nggak akan bisa, tolong Bu, Pak, diulang lagi, nggak bisa ya. Jadi gini, kalau di di ujian saya tetap sekali ya, karena kan model PBT. Nah, coba nanti saya usahakan kalian bisa muter 2 atau 3 kali deh ya. Cuman saya masih model buat soalnya tuh seperti apa ya, kan kadang kalau online kayak gini susah ya, apalagi sistemnya nggak mendukung kan. Ada audionya, kalau di Google Form audio itu include nggak, saya belum coba sih. Ya, insya Allah nanti, atau misal ya, ini kemungkinan terburuk ya, jadi kalau misal soalnya itu audio nggak include, mungkin nanti audionya saya pisah, jadi kalian dengerin sendiri, mungkin kayak gitu. Jadi saya cuma kasih pilihan jawaban tanpa recording ya, skripnya nggak saya kasih loh ya, jadi saya paling cuma kasih kalian jawaban nanti sama audionya, nanti kalian bisa putar 10 kali 20 kali terserah, mungkin kayak gitu aja. Oke. Tanpa skrip. Tapi kalau di luar kalian ikut tes TOEFL sekali tok ya, nggak bisa diulang sampai 2-3 kali. Tanpa skrip ya? Tanpa skrip, ya. Oke. Kan karena kita belajar ya, jadi saya pakai skrip ya. Masa kita belajar tanpa skrip kan? Ya. Nah, oke. Kita akan coba soal berikutnya ya. Oke, nah di sini. Choose answer with synonym. Kalau tadi fokus on second speaker. Fokus ke second line, second speaker. Sekarang kita pilih jawaban dengan sinonim. Nah, di sini tetap kita juga harus fokus ke second speaker. Oh, kira-kira ada kata kunci. Biasanya kata kunci itu isinya kalau nggak 1 sampai 2 kata aja. Kita cari sinonimnya. Nah. TOEFL Exercise 2. Oke, yang ini sudah terdengar jelas? Sudah. Oke. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? He. Number 2.
How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? A. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? B. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? C. C. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, C. I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? B. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, dan itu jawabannya ya. Dan kita akan analisis ya beberapa soal. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Nah, what did you think of the final exam in algebra? Menurutmu ujian akhir aljabar gimana sih? Algebra itu aljabar ya. Oke, Men bilang it was too easy. Nah, di sini kata Sangat kunci mudah bisa sekali. satu atau dua kata. Too itu terlalu Ya, mudah. mudah. What does the man mean? The final exam was harder than the others. Oh, ujiannya itu lebih sulit daripada yang lain. Padahal di sini bahasnya aljabar toh. Yang B, there were 2 exams rather than 1. Ternyata ada 2 ujian. Padahal kan AB sama. Berarti kan intinya ada 2 ujian kan. Ujian A lebih sulit dari B. Nah, terus yang C, he thought the exam will be easier. Dia mikir kalau ujiannya akan lebih mudah. Dia mikir kan, oh berarti kan dia mikirnya bahwa susah kan. Pikirku tuh ujiannya lebih mudah. Berarti kan cara makna bahwa ujiannya susah. Yang D, the exam was not very difficult. Ujiannya nggak selalu sulit maksudnya. Berarti yang D, terlalu mudah. Berarti kan tidak sulit. Nah, kadang gini,
di listening tuh kadang ada sih sinonim kata iya. Ada juga kalau misal si second speaker itu katanya positif, maka jawabannya bisa jadi negatif. Misal gini ya, ujiannya mudah, berarti kan tidak sulit. Misal. Ya. Nah, terus misal katakanlah buku itu bagus, misal. Buku itu bagus dibaca. Misal berarti mungkin pilihannya bisa buku itu nggak baik untuk dibaca. Kadang muncul seperti itu atau dibalik ya. Jadi misal di soal dia negatif, maka di jawaban dia positif misal. Wah, soalnya sulit banget. Nah, terus di pilihan dia mungkin bisa di kebalikannya ya. Oh, soalnya itu tidak mudah. Nah, jadi bisa kemungkinan itu ada. Yang awalnya soal dia positif, maka di jawaban dia jadi negatif, ya. Tapi intinya positif atau sebaliknya. I'm really feeling rather sick. Kita akan ulang nih. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Nah, how are you feeling today? Gimana sih keadaanmu sekarang? Perasaanmu, kabarmu? Nah, I'm really feeling rather sick. Rather itu agak kayak ngerasa itu agak sakit deh. Nah, kira-kira apa sih? Nah, A, he is not feeling very well. Dia merasa sesuatu yang emang nggak baik. Nah, yang B, kan berarti kuncinya di keywords di second speaker adalah sick-nya, rather sick. Nah, berarti kan dia he is not feeling very well. Dia merasa bahwa kurang baik, nggak baik. B, he is rather sick of working. Dia sakit karena bekerja. Kan kita nggak bahas pekerjaan. Yeah. Yang C, he's feeling better today than yesterday. Dia merasa hari ini tuh lebih baik dari kemarin. Nah, padahal kita nggak bahas yesterday. Yang D, he would really rather not answer the question. Dia memilih nggak menjawab. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Nah, keluargamu kira-kira menjalankan bisnis nggak sih? Yang Oke. No, the family business. Kira-kira dalam waktu dekat ini keluargamu menjalani bisnis nggak? No, enggak. The family business was just established last year. Enggak, kok bisnis keluarga itu udah dibangun sejak tahun lalu. Maksudnya udah ada sejak tahun lalu. Berarti kata kuncinya mungkin di last year atau established. Nah, what does the woman say about the family business? The company was founded about a year ago. Nah, kata kuncinya kan kalau nggak established ya last year, tahun lalu. Nah, yang A, perusahaan udah dibangun, didirikan sejak tahun lalu. Oke, mungkin family bisnisnya adalah company mungkin. Terus last year-nya itu kan berarti a year ago, tahun lalu kan. 1 tahun yang lalu. Nah, yang B, it was just established that he could go into business. Nah, mungkin bisnisnya udah dibangun dan dia juga menjalankan bisnis. Nah, padahal di situ nggak ada tulisan bahwa dia itu menjalankan bisnis. Yang C, the family is well established. Keluarga itu ternyata memang, nah di yang C itu bahas family, keluarga. Yang D malah bahas bisnisnya aja. Nah, kalau yang D, the business only lasted a year. Bisnisnya itu ternyata bertahannya di tahun lalu, setahun aja maksudnya gitu. Berarti yang Report for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Nah, di sini woman bilang, did you have to wait in the airport for a long time? Jadi kamu nunggu di bandara selama ini. Terus man bilang, no, the plane landed right on schedule. Kata kuncinya mungkin biasanya beberapa kata kunci kadang bisa di kata kerja, kata keterangan, atau kata benda. Biasanya itu kata sifat. Nah, he didn't look at the right schedule. Dia nggak lihat schedule-nya dengan benar. Right itu bisa benar, bisa kanan, tergantung konteks. Nah,
Jadi kamu nunggu lama? Enggak kok. Pesawatnya aja sesuai schedule. Berarti kan dia tahu schedule-nya mungkin dari kapan. Nah, kalau A dia nggak melihat. Nah. Terus yang B, the plane landed in the right place. Pesawatnya mendarat di tempat yang benar. Nah, yang B itu bunyinya kan hampir mirip. Ulang. Nah, kalau di dalam listening nggak mungkin mengulang second speaker atau first speaker, nggak mungkin. Nah, kalau yang B kan nah kayaknya kan hampir ngulang kan. Nah, tapi kan ternyata the plane landed in the right. Oke, ternyata meleset kan. Terus yang C, the plane arrived on time. Oke, kayak tadi keyword bisa ke kata kerja, kata keterangan, misal waktu, tempat. Nah, di situ kan the plane arrived on time. Landed itu sama dengan arrive, mendarat, sampai. On schedule ya berarti ya on time. Sesuai jadwal, sesuai waktu. D, he had to wait for the plane to land. Oh, dia harus nunggu pesawatnya mendarat. Nah, berarti yang C. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Nah, mau ikut aku kolam, misal. Mau ikut aku renang, misal. Oh, I'll just run. Bentar, aku tinggal lari kok. And put my suit on. Lalu memakai baju, misal. Baju renang. What does the woman imply? Nah, she would rather go running. Dia memilih berlari. Di sini kan bunyinya mirip kan. Jadi kadang kalau di dalam listening, kadang kita hindari bunyi yang mirip. I will just run. Iya, aku tinggal lari kok. Pakai aja cepat maksudnya gitu ya. Nah, my suit itu kayak kepakaian lebih ke kayak baju. Nah, kayak gitu. Terus kalau yang A kan berarti dia tinggal lari. Nah, yang B sih doesn't want to go into the pool. Dia nggak ingin pergi ke kolam. Padahal kan dia, ya bentar, aku tinggal lari aja kok cepet. Nah, yang C, she will change clothes quickly and go swimming. Nah, di sini kita cari yang kata kuncinya apa? Oh, kata kuncinya di run. Terus put on. Put on itu kayak ngambil, ya. Mengambil, memakai. Nah, yang C, oh berarti aku tinggal ganti pakaian. Sweat itu kan sama, clothes itu sama, pakaian baju. Nah, terus yang D, she needs a sweet to go running. Dia membutuhkan sweet itu kayak apa ya? Mantel. Nah, untuk pergi berlari. Sweet macamnya. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Nah, should I add more salt and pepper to the soup? Perlu nggak tambah garam sama lada ke sup? Terus si woman bilang, no, I think there is enough. Enggak, udah cukup. Berarti mungkin rasanya udah pas, nggak usah tambah. There is enough soup. Supnya cukup. Berarti kan padahal dia mikir tambah garam nggak? Nah, bukan tambah sup. Nah, yang B, the spices are adequate. Rasanya udah cukup. Adequate sama enough itu sinonim, cukup. Spices itu kayak rasa. Jadi kayak favor, spices. Nah, yang C. Atau spices itu lebih ke pedes ya. Jadi kayak rasa tapi yang pedes. Spicy. Jadi kayak rasa-rasa makanan gitu. Yang C, she thinks the soup's too salty. Dia mikir supnya terlalu asin. Ya hampir mirip ya, tapi kan mungkin kurang spesifik ya. Salty kalau tadi kan udah kok rasanya udah cukup. Nah, the man should add more salt and pepper. Si laki-laki harus nambah. Berarti sebenarnya mungkin dia rasanya mungkin kurang apa. Padahal di sini dia bilang there is enough, udah cukup kok. Maksudnya rasa. I was fortunate to get a scholarship. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Nah, how are you able to pay? Bagaimana kamu bisa bayar biaya kuliah?
Terus I was fortunate to get a scholarship. Aku beruntung bisa dapat beasiswa. Kata kuncinya mungkin bisa fortunate, get, atau scholarship, ya, beasiswa. He was lucky to receive a grant for his studies. Di sini, fortunate itu beruntung sama dengan lucky. Fortune itu kayak keberuntungan. Kalau misal kalian sering dengar kata fortune itu sama dengan lucky. Scholarship itu sama dengan grant. Nah. B. He used his fortune to pay his fees. Dia menggunakan keberuntungannya untuk bayar kuliah. Yang C, he is a scholar at a college with low fees. Dia merupakan mahasiswa dengan mendapatkan bayaran yang rendah. Dalam artian dia SPP-nya itu agak murah. Nah, yang D, he paid to get a scholarship. Dia bayar untuk dapat beasiswa. What does the woman say about the corporation? 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Nah, sukses nggak sih kerjasama tahun kemarin? Ya, with a big profit. With itu bisa nggak? Ya, menghasilkan keuntungan yang lumayan lah besar. Nah, profit, kata kuncinya mungkin di profit. Nah, what does the woman say? It profited from previous mistake. Ternyata menghasilkan ya dari kesalahan yang lalu, padahal nggak bahas. Yang B, it earned not a lot of money, menghasilkan banyak uang. Nah, mungkin kaitan sama profit itu apa? Profit kan keuntungan, mungkin kaitan sama a lot of money. Yang C, this was the last year that it will make a profit. Ya, kayak tahun kemarin itu deh yang beruntung. Kalau sekarang itu nggak untung. D, it was not so successful. Ternyata nggak. Berarti yang B. Oke, terakhir. Itu sih. Oke, mungkin itu aja. Mungkin sampai ini ada pertanyaan. Dan sebenarnya listening itu lebih banyak. Kalian harus banyak belajar. Oke. Mungkin sampai ini ada pertanyaan sebelum kita closing. Udah pusing? Nothing, Miss. Oke, udah pusing ya? Oke. Ya kadang ya seperti itulah. TOEFL ya. Nothing. Oke. Nah, kita akan ketemu di minggu depan. Kita akan membahas sesi listening tapi yang kira-kira model long conversation seperti apa, terus model yang talk itu seperti apa, terus sama mungkin sekilas sama juga di short conversation skill yang lain. Karena soal short conversation kan 30. Jadi usahakan 30 soal itu setidaknya short conversation itu lebih paham ya daripada skill yang lain. Kalau yang long conversation itu 10 soal, di talk itu 10 soal. Jadi paling banyak di part yang short conversation. Jadi kalian bisa banyak latihan di short conversation karena dia akan lebih simpel kan, cuma 2 percakapan. Nah, seperti itu. Okay, I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week ya. Untuk waktunya akan saya infokan. Mau tanya. Oh ya. Mau tanya itu nanti soalnya itu satu kelas itu sama apa beda-beda ya, Miss? Sama, kalau untuk TOEFL sama ABC. Mungkin nanti waktu ujiannya yang beda. Oh, gitu. Berarti nanti apa namanya? Yang tadi kayak materi yang dijelaskan sama Miss, tapi juga sama juga materinya, maksudnya semuanya sama gitu loh, enggak beda-beda gitu. Sama. Untuk ABC itu sama. Jadi materinya ya ini ya, untuk kelas A, B sama C sama. Mungkin kalau yang kelas yang lain mungkin udah agak jauh sedikit ya, karena kan otomatis kan saya yang dari awal kan ya. Kita ketemu baru di meeting 5 kan, jadi ya mungkin mereka agak duluan gitu aja sih. Oke. Ya, Miss. Oke. Terima kasih. Oke, I think that's all. Thank you very much for your attention. Intinya stay healthy, keep positif, selalu jaga kesehatan ya. Semoga kuliah sama kerjaannya lancar ya. Jadi amin. Oke, selalu jaga diri baik-baik ya. Kalau kalian nggak ada yang jagain, jaga diri kalian baik-baik ya.
Oke, thank you very much. Selamat Oke. beristirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Oke, Miss. kalian masuk di YouTube loh ya. Kalian bisa screenshot ya. Aku ada di YouTube nih. Aku udah di YouTube. Ya memang saya sengaja buat live in YouTube ya, buat hiburan Oke. kalian juga. Jadi akhirnya banyak video yang on kan. Ya. Ya, Miss. Oke, silakan bisa Thank you, live Miss. duluan ya. Oke, live. Leven.